Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, bahkan jika Anda hanya menyentuh api perang, Anda akan mati. Tidak, bahkan satu langkah yang salah bisa membunuhmu. Itu bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh pemburu tingkat rendah. Meskipun dia adalah seorang kuli angkut dan harus masuk dengan perlengkapan tim penyerang di punggungnya, itu masih terlalu berbahaya dibandingkan dengan pekerjaan menambang. Tidak ada akan pergi. Ekspresi San Kijun berangsur-angsur membeku. Saya tidak tahu berapa lama untuk menemukan porter baru. Jika Anda beruntung, sebagian besar waktu, jika Anda tidak beruntung, mungkin langsung gagal hari ini. 039, ini masalah besar. Pada saat ini, San Kijun bertemu dengan salah satu pemburu. 039. Hah? 039. Berbeda dengan pemburu di sebelahnya, yang lain menatap langsung ke matanya. Itu Cheng Jinwoo. 039. Nah, 039. Saat San Kijun menatapnya, Cheng Xiaoyu juga memperhatikannya dengan cermat. 039. Terlalu tipis untuk perisai daging. Kapten biasanya dimainkan oleh tank yang masuk akal. Dibandingkan dengan pelindung daging lainnya, tubuh San Kijun sangat kurus. Dia juga tinggi, jadi dia lebih mirip pemain bola basket daripada pemburu. 039. Cheng Jinwoo, yang menatap San Kijun, memalingkan muka. Kuat? Kuat. Baru saat itulah San Kijun menghela nafas. Mengapa? Tubuhnya sangat kaku sehingga dia lupa bahwa dia tidak bernapas. Mengherankan. 039. Apakah karena saya menjadi kapten untuk pertama kalinya dan saya terlalu gugup? 039. Saya selalu hanya berpartisipasi dalam penyerbuan sebagai perisai daging tambahan. Oleh karena itu, kesempatan hari ini sangat spesial baginya. Sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan pada hari seperti ini. San Kijun, yang membungkuk dan bernapas berulang kali, mengangkat bagian atas tubuhnya. Mungkin karena penampilannya yang jelek, lingkungan menjadi berisik. Tetapi segera dia menyadari bahwa penyebab kebisingan itu bukan miliknya. San Kijun, yang mengalihkan pandangannya ke pemburu tim penambang, melihat tangan terangkat. Itu adalah porter sukarelawan yang dia nantikan. Ekspresi San Kijun tiba-tiba menyala. Saat dia melangkah maju, semua mata tertuju pada Cheng Jinwoo. Saya akan. Bab 85, Keterampilan yang tepat. Pemburu level A sebenarnya ingin memasuki ruang bawah tanah level A. Masa langsung meledak. Monster tingkat tinggi semuanya pembunuh, apa yang kamu lakukan di sana? Xiao Cheng, apa yang kamu pikirkan? Kamu masih memiliki masa depan yang cerah, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk uang kecil itu. Anggota tim penambangan mengepung Cheng Jinwoo. Oh, pria itu baru mulai bekerja kemarin, dia tidak tahu apa-apa, jadi jangan khawatirkan dia, Kapten PI menjelaskan kepada San Kijun. Dia kelas berapa? Ini. Dia level E, levelnya terlalu rendah, lebih baik kamu membawa pemburu lain masuk. Kapten Bae, yang melihat ke arah Cheng Jinwoo, berbisik. Ekspresi San Kijun menjadi serius. 039, apakah orang itu kelas E? Pria yang baru saja menatapnya. Saya benar-benar tidak menemukan kekuatan sihir dalam dirinya yang berbeda dari yang lain. Tapi apa yang harus dikatakan? Apa yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata saja lebih seperti kekuatan yang tajam dan metodis. Saya selalu merasa bahwa dia bukan erang. 039. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia sepertinya bukan pemburu level terendah. Tentu saja Kapten PI tidak punya alasan untuk berbohong, tapi setidaknya di matanya sendiri itu benar. 039. Tidak masalah jika level porter rendah, kan? 039. Porter hanya perlu membawa barang bawaan di punggungnya. Bahkan jika porter di akhir tim penyerbuan berada dalam bahaya, itu dapat langsung dianggap sebagai penyerbuan yang gagal. Setelah ini terjadi, bahkan A-level tidak dapat menjamin hidupnya sendiri dalam hal ini. Apa bedanya jika porter adalah C-level atau E-level? Mereka semua mati sama saja. Memikirkan hal ini, waktu hanya untuk mengkhawatirkan terasa seperti sia-sia. Serangan belum dimulai, dan penundaannya terlalu lama. San Kijun menunjuk ke arah Cheng Jinwoo dan berkata, "Tidak, itu dia." "Shen?"
San Kijun bertanya padanya. Tidak tenggelam. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya. Bagasi di bagian belakang menyimpan banyak pakaian, senjata, dan baju besi ekstra. Meskipun agak besar, itu tidak terlalu berat. Ini karena nilai kekuatannya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. San Kijun, yang mengamati wajah Cheng Jinwoo, berbalik. Cheng Jinwoo juga menoleh untuk melihat portal. Portal di depannya sebesar portal yang dilihatnya kemarin. 039. Tidak, yang ini seharusnya lebih besar, kan? 039. Meski begitu, konon mana hari ini jauh lebih sedikit dari kemarin. Karena kesulitan merampok tidak ditentukan oleh ukuran portal, tetapi oleh jumlah mana, tim B bertanggung jawab atas portal tersebut. 039. Memang. Dibandingkan dengan kemarin, sangat sedikit kekuatan sihir yang bisa dirasakan. 039. Berdiri di depan portal, Cheng Jinwoo dapat memastikan fakta ini. Pengukuran asosiasi sepertinya tidak salah. Tapi kenapa? Sama seperti berdiri di depan portal merah, perasaan tidak menyenangkan yang aneh melintas di benakku. Seharusnya tidak perlu khawatir, kan? San Kijun memberi perintah. Ayo masuk. Tim penyerang yang telah menunggu beberapa saat di depan portal mulai beraksi lagi sesuai instruksi. Para pemburu mulai memasuki ruang bawah tanah satu persatu. 039, 039. Seong Jinwoo yang menatap portal juga mengikuti di belakang mereka. Kamu telah memasuki ruang bawah tanah. Kota bawah tanah sangat biasa. Seong Jinwoo, yang secara bertahap menjadi gugup karena perasaan aneh itu, merasa lega setelah melihat lorong yang jauh lebih kecil dari kemarin. Panggilan. Untungnya, sepertinya tidak ada perpindahan ke dunia lain. Benar sekali, meski sudah memasuki portal merah, tim ini masih memiliki kemampuan untuk berhasil menyerbu Dungeon. Ada 11 orang A-level dan 6 orang B-level. Jika itu bukan divisi Hunter, tapi serikat pekerja lainnya, mereka tidak akan pernah ditugaskan ke tim penyerang lapis kedua. Cheng Jinwoo tertawa terbahak-bahak. 039, saya bukan anggota tim penyerang, jadi jangan terlalu khawatir. 039. Kemarin dan hari ini. Jika Anda harus menggambarkannya, itu seperti datang ke sini untuk bermain. Hari ini hanya ada lebih banyak untuk dilihat. Tidak perlu terlalu sensitif. Memikirkan hal ini, semangat Cheng Jinwoo sangat santai. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Seorang pemburu dari Departemen Penyembuhan di sebelahnya berbicara kepadanya. Sekitar 20 tahun? Mungkin karena ekspresinya terlalu kaku, jadi aku ingin membantunya menghilangkan beberapa tekanan. Kakak Kijun. Tidak, kapten dan pemburu lainnya di sini sangat kuat, kecuali aku. Pemburu penyembuhan tersenyum pada Cheng Jinwoo. Meskipun tidak ada emosi seperti ketakutan sejak awal, ketika dia melihat wajah damai dari pemburu wanita itu, ketegangan itu hilang seperti balon yang bocor. Cheng Jinwoo mengangguk sambil tersenyum. Ah iya. Mungkin puas dengan reaksi pihak lain, ekspresi tabib itu sangat bersyukur. Pemimpin memastikan apakah ada monster di dekat pintu masuk bawah, dan kemudian memberi perintah untuk mulai bergerak maju. Ayo pergi. Seong Jinwoo dan tabib juga mengikuti langkah tim penyerang dan mulai bergerak perlahan. Karena harus tetap waspada terhadap lingkungan saat bergerak, kecepatan tim menjadi sangat lambat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Piece out and bye-bye.